Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Dan setiap harinya kita wajib melaksanakan salat 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan salat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada golongan orang yang rajin mengerjakan sholat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat namun mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat namun suka bergunjing. Salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai memfitnah. Jangan sampai ibadah sholat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan kita. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, sholat namun mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar.
Maka dari itu, orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan tetap merupakan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amalan-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan yang terakhir, sholat tapi minum khamr. Khamr atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamr atau minuman keras juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah." Hadis riwayat At-Tabrani.